Pak Taufik, jadi kalau, selama ini apakah Pak Novel ini pernah cerita, melihat bagaimana ciri-ciri orang yang menyiram dengan air keras pada waktu kejadian itu? Ya, berapa kali Novel pernah cerita sama saya bahwa dia merasa diikutin oleh beberapa orang dan ada salah satunya yang dia lihat. Begitu pula dengan tetangga yang dekat-dekat masjid, ada beberapa orang yang melihat para pelaku itu nongkrong di depan masjid pada saat subuh, Oke. tapi nggak ikut sholat. Ya, Gitu. oke. Berapa orang itu yang yang melakukan penyiraman? Kalau melakukan penyiraman sih 2 orang yang berboncengan naik motor. Mmm, Tapi kan pasti kan ada yang ngontak juga, berarti mungkin bisa lebih dari itu. Karena waktu begitu Novel keluar dari masjid, tiba-tiba ada motor yang meluncur, oh, mendekati dia langsung menyiram. Berarti kan ada yang ngontak pelaku itu untuk langsung segera jalan. oke. Jadi sudah tahu Pak Novel mau keluar, baru langsung didekati Iya, motor itu. iya. Sudah berapa lama Pak Novel ini merasa diikuti oleh orang tak dikenal itu? Kalau untuk kejadian ini mungkin sebulan ya. Sebulan terakhir? Oke. Iya, sebulan terakhir dia merasa kayak diikutin. Cuma karena dia sudah sering merasakan itu, dia anggap semua itu kayak angin lalu aja. Ya, Karena dia nggak ingin aktivitas dia terganggu kan. iya iya. Nah, Mas Haris melihatnya apa? Ini kan bukan pertama kali, bahkan Pak Novel sempat hampir ditabrak oleh orang tak dikenal. Artinya udah berulang lah kejadian ancaman terhadap Pak Novel ini. Hari ini saya mau lihat ini ke dalam KPK ya, terutama ke pimpinan ya. Mestinya pimpinan itu sensitif dengan situasi ini. Jadi sudah 10 hari investigasi polisi ya. Tadi kita lihat ada pernyataan dari Pak Rikwanto, di beberapa media juga kita bisa baca. Sudah melakukan investigasi, tapi saya melihat bahwa itu investigasinya hanya pada soal lapangan. Jadi siapa pelaku penyiramannya saja. Siapa pelakunya, itu memang penting harus dilakukan. Tetapi kasus Novel dan juga kasus beberapa penyidik yang dapat teror gitu ya di dalam KPK, itu harus dilihat tidak hanya soal lapangannya tetapi juga dengan motifnya. Ya. Gitu. Setelah 10 hari tidak ada perkembangan yang signifikan tentang kasus ini, buat saya ini makin menunjukkan bahwa sistematisnya itu bukan hanya pada peristiwa, tapi menyembunyikannya juga kelihatan. Eh, apa namanya, siapa yang memiliki motif ini hebat sekali gitu ya. Sengaja atau tidak sengaja, intinya sampai hari ini polisi belum muncul dengan satu konstruksi baru peristiwa dan KPK juga tidak bereaksi. Ya, respons pimpinan Nah, KPK harusnya semestinya seperti pimpinan apa? KPK itu ngamuk kan dengan peristiwa ini, marah dia mestinya, kerjanya diganggu, anak buahnya di teror seperti ini, gitu. Jangan-jangan pimpinan KPK sebenarnya tahu, tapi mereka takut dan berhitung resiko dan mereka akhirnya tidak mau maju. Oke. Nah, sejauh ini tanggapan dari pimpinan KPK yang disampaikan ke keluarga atau ke Pak Novel sendiri, Pak Taufik seperti apa? Kasus ini apakah memang sudah dibaca kira-kira terkait kasus apa ya, penyiraman terhadap Pak Novel ini? Kasus yang ditangani yang mana gitu? Ya mungkin kalau pimpinan KPK nggak setahu itu. Karena kita lihat pimpinan KPK juga tidak begitu berupaya menjelaskan bagaimana perkara ini harus segera diungkap kan. Hmm. Tapi yang paling tahu itu mungkin Novel terkait dengan perkara apa, urusan apa. Dan kita melihat juga pasti ada dari mungkin salah satu institusi atau pejabat atau siapa yang terlibat di sini. Hmm. Datang mereka Mas ke Singapura, Siapa? pimpinan KPK. Ada Pak Wakil, Pak Laude. Oke. Yang lain enggak. Mantau Yang terus lain setiap datang hari. di rumah sakit di di rumah sakit di Jakarta. Nah, yang masih kurang ini apa, Mas? Apakah responsnya pimpinan KPK untuk juga harusnya membantu kepolisian? Idealnya menurut saya KPK, apa namanya, polisi memang tugasnya, tetapi untuk yang khususnya terkait dengan pekerjaan Novel, KPK harusnya juga muncul, Iya. gitu. Harusnya muncul gitu. Beberapa kali krisis di KPK, pimpinan KPK itu bahkan termasuk ketika pimpinan KPK-nya yang dikriminalisasi, Ya. beberapa pimpinan lain itu mengambil peran-peran untuk membangun kepemimpinan di situasi krisis. Hmm.
gitu. Itu tidak terlihat di kasus yang Jadi penanganan ini. krisis selama ini oleh pimpinan KPK Wah, buruk tidak sekali yang sekarang ini. Bahkan tidak ada respon yang keras, mengambil tindakan-tindakan langkah-langkah yang tegas, yang kontributif, yang menunjukkan bahwa KPK itu ada dan melawan situasi ini, nggak ada. Oke. Gitu, seolah-olah menyerahkan saja, seolah-olah kan begini nih, situasi respon pimpinan KPK seolah-olah hari ini situasi tidak ada kejahatan, tidak ada penjahat. Jadi kerja aja seperti biasa. Padahal serangan terhadap novel itu menunjukkan bahwa mereka itu Ada ancaman untuk mereka. bukan ancaman lagi, bahkan bisa dianggap diambang punah, bahkan dari parlemen sendiri pun mau minta bongkar, mau memanfaatkan situasi ini. Lagi lemahnya, kelihatan situasi ini pimpinan KPK nggak bisa ngapa-ngapain, disikat lagi sama Tapi masih ada DPR. harapan selama penyelidikan ini berlangsung, pimpinan KPK masih bisa bersikap semestinya. Saya sih pesimis ya dengan pimpinan KPK yang sekarang ini ya. 5 orang ini saya anggap sebagai sebuah jabatan, mereka teamwork. Saya melihat 10 hari ini responnya nggak jelas mau ngapain, tidak menunjukkan langkah-langkah yang konkret, efektif untuk menanggulangi situasi ini. Karena sebetulnya yang harus dibongkar itu motif kenapa novel diserang. Dan untuk membongkar motif, sumbernya ada di Kuningan, di kantornya KPK. Oke. Dan pimpinannya punya otoritas penuh untuk menguak motif itu. Oke, nah kalau dari keluarga dorongan apa kepada kepolisian maupun pimpinan KPK untuk membongkar tidak hanya pelaku penyiraman tapi juga apa motifnya dan siapa pelaku utamanya? Ya, perlu diketahui, novel kan bekerja bukan untuk diri sendiri. Kebanyakan apa yang novel berbuat terhadap koruptor kan untuk mengembalikan uang negara. Jadi novel kan berbuat untuk negara. Seharusnya dari pimpinan KPK maupun dari Polri, begitu ada aparatnya yang selama ini bertugas untuk negara dilakukan seperti itu, seharusnya mereka itu berbuat sesuatu yang lebih. Bagaimana kasus teroris baru terduga langsung sehari ketangkap, seperti itulah. Oke, jadi yang didorong sekarang adalah oleh pihak keluarga juga Mas Haris dan kawan-kawan. Ini soal kemauan aja, bukan soal nggak bisa. Bisa kok diungkap. Iya. Ini soal kemauan aja, mau diungkap atau Ini enggak. masalah kemauan aja. Mau dan bisa atau tidak? Ya kalau bisa. Polisi, beberapa lembaga yang lain, termasuk KPK sendiri, nanggulangi, membongkar kasus-kasus yang pelik-pelik itu sering. Teknologinya, teknologi manusianya, teknologi hukumnya sangat memadai. Meskipun kita nggak maju seperti Amerika atau seperti Eropa. Tapi punya kapasitas itu. Ini soal kemauan aja. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita melihat Ya. ini, Mbak, Silakan, Pak Taufik. wibawa pemerintah seperti nggak ada. Oke. Presiden kan sudah memerintahkan bahwa hanya untuk segera mengusut dan menangkap pelakunya. Ya. Tapi bukti sampai sekarang kita bisa lihat sendiri kan. Oke. Dan kita akan nanti menunggu apakah bisa terungkap tidak hanya pelaku penyiraman di lapangan, tapi juga apa motifnya dan siapa pelaku utamanya, baik itu kepolisian maupun pimpinan KPK untuk mendorong ini. Semoga lekas pulih juga untuk Pak Novel. Pak Taufik, sampaikan salam kami. Oke. Terima kasih Pak Oke, Taufik makasih. Baswedan, kakak dari Novel Ya, Baswedan. makasih. Terima kasih juga Mas Haris Azhar, Sama-sama. advokat HAM sudah bergabung di Kompas.